Selamat pagi Bu, saya dengan Dr. Rebecca, dan bisa saya bantu? Selamat pagi, begini dok, saya mau konsultasi mengenai anak saya. Oh iya Ibu, anaknya ada keluhan apa? Jadi anak saya kan udah usia 3 tahun dok, tapi belum dapat berbicara dengan jelas. Baik Ibu, belum bisa bicara dengan jelas ini maksudnya seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi gini dok, anak saya tuh belum bisa mengucap satu kata pun, hanya dapat bisa mengucap saja. Ngomong satu kata pun belum bisa ya Bu ya? Ngomong mama papa juga nggak bisa? Belum dok, jadi misalnya kalau mau manggil atau meminta sesuatu biasanya hanya merengket dan juga menarik-narik baju saya dok. Oke Bu, kalau misalnya dipanggil, nyaut atau noleh nggak Bu? Iya dok, kalau dipanggil tuh kurang ada respon, jadi harus ditepuk pundaknya dengan keras baru bisa menoleh. Coba saya pakai lagi ya. Namanya Rio ya? Rio? Kita dipanggil. Nah kayak gini dok. Oh, kalau di rumah juga kayak gini ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya ada suara-suara yang kenceng, misalnya kayak ada lagu gitu, respons anaknya gimana Ibu? Kalau ada suara kencang dok, dia tuh ada respon dapat menoleh, tapi saya sama suami saya malah kaget dok, karena menurut kami itu suaranya kencang sekali, tapi dia malah nggak kaget dok. Oke, baik Ibu, selain yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira perkembangannya gimana Bu? Anaknya udah bisa ngapain aja? Kalau untuk perkembangan yang lain itu dia bisa dong kayak menggambar, mewarnai. Cuma kami sebagai orang tua juga kesulitan untuk melatih dia bernyanyi atau berbicara gitu dok. Oke, baik Bu. Sebelum ini Ibu sudah pernah berobat atau pernah konsultasi tentang keluhan anaknya? Sudah dokter, anak saya sudah dilakukan pemeriksaan ke dokter anak sebelumnya. Kata dokter anak itu adanya speech delay ya dok kalau nggak salah nama penyakitnya. Kemudian dari dokter anak itu menyarankan untuk periksa ke THT dok, karena kemungkinan ada gangguan pendengaran, makanya saya konsultasi kemari dok. Oke, baik Ibu. Kalau begitu sekarang kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu ya Bu ya, untuk screening pendengaran anaknya Ibu. Baik dok, kira-kira nanti pemeriksaan yang akan dilakukan apa ya dok? Baik Ibu, coba saya jelaskan ya Bu ya. Speech delay atau keterlambatan bicara pada anak dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, di mana salah satunya adalah gangguan pendengaran atau tuli. Gangguan pendengaran yang terjadi pada anak dapat diketahui dengan memeriksakan anak ke dokter atau ke fasilitas kesehatan, terutama pada anak yang mengalami keterlambatan bicara. Selanjutnya, di fasilitas kesehatan tersebut, anak akan mendapatkan pemeriksaan berupa pemeriksaan screening pendengaran. Pemeriksaan screening pendengaran yang nanti akan dilakukan pada anak meliputi pemeriksaan otoskopi, Otoacoustic Emission atau OAE, dan Brainstem Evoked Response Audiometry atau BERA. Pemeriksaan otoskopi merupakan salah satu pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama otoskop, di mana alat tersebut akan dimasukkan ke dalam liang telinga. Tujuannya adalah untuk menilai keadaan fisik telinga anak. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah OAE. Pemeriksaan OAE merupakan pemeriksaan yang objektif, tidak invasif, praktis, dan tidak membutuhkan waktu lama. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi koklea pada bayi atau anak. Koklea sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi untuk memproses suara dari luar menjadi sinyal listrik yang nantinya akan dikirimkan ke syaraf pendengaran dan otak. Pemeriksaan OAE ini dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang dapat secara otomatis mengetahui fungsi koklea pada bayi atau anak, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Hasil pemeriksaan dinyatakan dengan pas atau lolos, atau refer atau tidak lolos. Hasil pas atau lolos menandakan bahwa fungsi koklea bayi atau anak dalam keadaan baik. Sedangkan hasil yang refer atau tidak lolos
menandakan bahwa fungsi koklea pada anak dalam keadaan kurang baik. Ketika hasil yang didapatkan dari pemeriksaan OAE adalah refer atau tidak lolos, maka selanjutnya pada bayi atau anak akan dilakukan pemeriksaan pendengaran lanjutan, yaitu pemeriksaan Brainstem Evok Response Audiometry atau BERA. Pemeriksaan BERA merupakan pemeriksaan objektif untuk menilai respons bayi atau anak terhadap stimulus suara. Pemeriksaan ini menggunakan sebuah alat otomatis yang dimana alat tersebut akan memberikan stimulus suara sekaligus menggambarkan respons yang dihasilkan dari stimulus suara yang diberikan. Hasil pemeriksaan dinyatakan dengan terdapat atau tidaknya gangguan pendengaran atau tuli pada bayi atau anak. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat mengetahui batas ambang dengar yang dimiliki bayi atau anak. Apabila hasil didapatkan terdapat gangguan pendengaran pada pemeriksaan BERA, selanjutnya dokter akan memberikan tata laksana pada bayi atau anak. Tata laksana yang akan didapatkan oleh bayi atau anak dapat berupa upaya habilitasi dengan alat bantu dengar ataupun dengan pemasangan implan koklea. Alat bantu dengar atau ABD merupakan upaya pertama habilitasi pendengaran yang nantinya akan dikombinasikan dengan terapi audioverbal atau terapi wicara. Sedangkan implan koklea merupakan perangkat atau alat elektronik yang mempunyai kemampuan menggantikan fungsi koklea untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan berkomunikasi, di mana perangkat implan koklea ini nantinya akan dipasangkan pada koklea di bagian telinga dalam anak melalui operasi. Adapun beberapa indikasi untuk dilakukan pemasangan implan koklea ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada keadaan tuli saraf berat ataupun tuli total bilateral yang tidak atau hanya sedikit mendapat manfaat dengan alat bantu dengar konvensional. Kemudian yang kedua adalah pada usia 12 bulan sampai 17 tahun. Yang ketiga, yaitu tidak ada kontraindikasi bendis untuk dilakukan pemasangan implan koklea. Dan yang terakhir adalah calon pengguna mempunyai perkembangan kognitif yang baik. Perangkat implan koklea terdiri dari komponen luar dan komponen dalam. Komponen luar yaitu ada mikrofon, speech processor, kabel penghubung mikrofon dengan speech processor, dan juga transmitter. Untuk komponen dalam terdiri dari receiver dan juga multi-channel elektroda. Cara kerja implan koklea yaitu impuls suara pertama ditangkap oleh mikrofon, kemudian akan diteruskan ke speech processor melalui kabel penghubung. Speech processor akan menyeleksi informasi suara yang sesuai dengan meredam bising lingkungan dan juga mengubahnya menjadi kode suara yang akan disampaikan ke transmitter. Kode suara akan dipancarkan menembus kulit menuju receiver atau stimulator. Kemudian kode suara akan diubah menjadi sinyal listrik dan akan dikirim menuju elektroda-elektroda yang sesuai di dalam koklea, sehingga menimbulkan stimulasi atau merangsang serabut-serabut saraf. Saraf pendengaran akan meneruskannya ke otak dan menerjemahkan informasi ini sebagai suara. Setelah operasi pemasangan implan koklea, anak akan mendapatkan rehabilitasi dan evaluasi kemampuan pendengaran serta kemampuan berbicara. Oh, begitu, Dok. Jadi perkembangan anak ini akan sangat mengaruhi masa depan anak. Oleh karena itu sangat penting untuk kita kenali dan juga atasi apabila ada gangguan pada perkembangan anak ini. Semakin dini kita bisa mengetahui dan menata laksana gangguannya, semakin dini juga kita bisa menyelamatkan masa depan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui tanda-tanda speech delay karena gangguan pendengaran. Ingat ya Bu ya, tipu daya ke dokter. Jika perbendaharaan kata anak tidak sampai 10 kata pada usia 2 tahun, ayo ke dokter. Selamat pagi, begini Dok, saya mau konsultasi mengenai anak saya. Anak saya kan Ngomong satu kata pun ya Bu ya, ngomong mama, papa gitu juga nggak bisa. nggak tahu. Kalau misalnya dipanggil namanya, anaknya nyaut atau nengok nggak Bu? Saya panggil aja ya Bu ya. Namanya Rio
Rio, Rio. Kalau di rumah juga gini ya Bu ya? Nggak nyala tata nama ya Bu?